Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Sehati, sehat itu indah. Sehati, sehat itu indah. Yuyun Syarifah berawal dari hipertensi yang diidapnya pada belasan tahun lalu. Yuyun kini harus menerima dirinya terserang stroke. Ia bercerita, pertama kali didiagnosis punya tekanan darah yang tinggi saat kehamilan anak pertama pada usia 26 tahun. Sejak itu, Yuyun merasa hipertensinya menjadi sulit turun ke angka normal. Dan puncaknya terjadi pada saat pandemi COVID-19. Ia terserang stroke. Dampaknya, dirinya sampai tidak bisa berjalan dan untuk menulis pun terhambat. Meski begitu, Yuyun tidak mau menyerah. Ia optimis dirinya bisa pulih dari stroke. Dan kabar terbarunya pun, Yuyun sudah jauh lebih sehat. Lantas, seperti apa kondisinya saat ini? Dan apa saja yang ia lakukan untuk bisa pulih dari stroke? Mari kita tanyakan langsung. Sehati, sehat itu indah. Ini tagline yang bukan hanya sekedar kata pemirsa, tapi punya makna yang dalam, ya. Dan saya yakin Anda juga pasti setuju, ya. Pemirsa Sehati, penyakit yang dulu identik sama usia lanjut sekarang hati-hati ya. Banyak menyerang usia produktif, bahkan menyerang usia remaja akhir. Nah, narasumber kami kali ini adalah seorang ibu guru ya. Namanya Bu Yuyun yang punya riwayat hipertensi plus ada gula darah yang tinggi sejak muda sampai akhirnya harus terkena stroke. Tapi sekarang Bu Yuyun sudah hadir di studio bersama kami, terlihat bugar dan punya semangat untuk kembali pulih seperti sedia kala karena sudah memanfaatkan teknologi laser. Ya, ada Bu Yuyun di sini. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Masih aktif mengajar? Masih. Ngajar di mana sih? Ngajar di TKIT Darul Abidin. Oke, nah bersama kami di sini juga ada Mbak Preti, ada juga Mbak Lula. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Banyak penyakit yang dulu anggapannya penyakit orang tua nih. Oh, sekarang masih muda udah ada yang kena. Betul. Usianya masih 40-an awal udah kena stroke Bu Yuyun tuh ya. Iya betul. Tapi sekarang kalau kelihatan kayaknya udah jalan, udah asik Kalau lagi, selintas bicara nggak tahu lancar kita ya. lagi. Kayak orang yang nggak pernah kena stroke Betul. ya. Nanti kami akan gali apa usaha yang dilakukan oleh Bu Yuyun sehingga bisa kembali pulih setelah terkena serangan stroke ya. Tapi sekarang Bu Yuyun boleh disapa dulu ya, suami, anak-anak ya, atau mungkin tetangga, keluarga, dan rekan-rekan guru sama murid-muridnya di sekolah. Silahkan disapa Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar semuanya, teman-teman semua di TKIT Darul Abidin, dan juga untuk suami saya yang masih bekerja, untuk anak-anak saya itu Fadlah dan juga Zio yang sedang sekolah.
Assalamualaikum semuanya, mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja ya. Iya, terima kasih Bu Yuyun. Ibu ngajarnya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Dari jam 7 sampai jam setengah 4. Kok TK lama sekarang? Apa itu STK? Kok lama TK-nya sekarang? sampai jam setengah 12 itunya. Kalau itu untuk gurunya setengah 4. Bu Yuyun masih ingat nggak serangannya kapan, di mana, sedang apa? Kemarin itu di akhir Juni ya. Tahun? Di Juni yang kedua kali. Serangan stroke-nya sampai 2 kali, pemirsa. Deh yang pertama dulu deh, coba. Yang pertama itu di bulan Juni juga. Juni 2022, serangan stroke yang pertama. Oke. Sedang apa tuh? Saya lagi sibuk-sibuknya, tahu terkena serangan di siang hari. Setelah makan siang mau menuju sholat itu tahu pusing dan muntah-muntah lalu keluar keringet dingin. Lalu dibawa ke rumah sakit. Iya, itu ada penyumbatan Penyumbatan ternyata di mana? Di mana? di leher. Kalau untuk tensi saat itu ada di angka berapa? Waktu itu di 180. Ibu tuh baru tahu bahwa sekali itu 180 atau sebelumnya pernah tahu emang pernah tinggi? Sudah. Tapi nggak ambil tindakan minum obat? Enggak. Kenapa? Dikiranya udah nanti rendah lagi gitu. Oke. Pasti nggak ada keluhannya, Bu. Iya, Apalagi nih Bu yang tinggi? ada gula darahnya Berapa angkanya? 250. Itu juga baru tahu, Bu, ada gula darah. Itu iya. Selang 2 tahun Iya. terkena serangan stroke Iya, yang betul. kedua. Tensi masih tinggi yang kedua? Tensi yang kedua itu sampai 200. Bu, waktu setelah yang pertama ada gejala sisa nggak, Bu? Waktu Udah yang bisa pertama jalan. udah bisa jalan, udah normal. Oh, Dalam waktu udah berapa normal. lama? 2 bulan. Ada Jadinya. memori yang hilang mungkin? Enggak ada. Bicara Kalau yang kedua sempat- baru. Nah yang kedua sisanya apa yang masih tertinggal sekarang? Masih tertinggal itu kayak bicaranya gitu. Jadi agak delay gitu sebentar. Menyangka nggak sampai harus kena serangan yang berikutnya? Enggak nyangka. Nggak nyangka. Menakutkan sekali pemirsa bahwa stroke ini memang penyakit yang seharusnya bisa kita antisipasi kalau kita bisa mengendalikan faktor resikonya. Jadi Bu Yuyun PR-nya sekarang yang pertama jangan sampai stroke-nya nyerang lagi, yang kedua adalah pemulihannya supaya bisa kembali seperti dulu, ya. Makanya Bu Yuyun sebagai guru yang digugu dan ditiru ini bisa menjadi inspirasi buat Anda pemirsa ya. Orang yang udah kena serangan stroke 2 kali punya semangat buat pulih bisa kok sudah menggunakan teknologi laser. Betul ya? Betul. Apa alasan pakai laser Bu waktu itu? Waktu itu karena saya pengen sehat lah gitu, nggak mau terserang lagi untuk yang ketiga kalinya. Jadi saya mencoba menggunakan teknologi laser itu untuk memecah pembuluh sumbatannya. Memecah sumbatan, Iya. betul. Manfaat apa yang dirasakan sama Bu Yuyun setelah menggunakan laser? Jadi tidurnya lebih nyenyak. Waktu sebelum kan pandemi itu tidurnya itu selalu di atas jam 12 malam. Bangun lagi jam? Bangun lagi jam 4. Tidur sehari hanya 4 jam. Iya. Jauh dari kata cukup itu, oke. Iya, kalau sekarang itu pakai laser itu jadi tidurnya itu lebih berkualitas. Dari jam berapa sekarang mulainya? Dari setelah sholat isya jam 8 itu sampai jam 3. Apalagi Bu, angkanya deh, kita bicara angka deh Ya, sekarang. tensi. Nah, Makanya kita deh. Tensinya udah normal, udah 100/65. gula darahnya yang asalnya 200-an setelah pakai laser jadi berapa? 93. Bagus. Ih, bagus banget. Tensi dan gula Wah. darahnya sudah terkendali. Bagaimana dengan angka-angka lain? Kolesterol, asam urat? Kolesterol udah normal, asam urat juga normal. Semuanya kemarin di MCU dari sekolah ya, itu udah nggak ada bintangnya Oh, gitu. udah nggak ada Udah nggak ada bintang. bintangnya. Biasanya guru yang suka ngasih bintang sama raport jelek Kali ini siswanya. gurunya dapat bintang banyak ya. Tapi itu kan dulu. Dulu Ya, ya. jadi Bu Yuyun sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ya, Bu Betul. ya. Iya. Kenapa sih kemudian sampai Bu Yuyun merasakan sebegitu dahsyatnya ya perubahannya Iya, ya? betul. Apa sih yang kemudian yang terjadi di tubuhnya Bu Yuyun berhubungan dengan teknologi laser? Jadi gini pemirsa ya, pada dasarnya di tubuh kita ini ada zat yang namanya nitric oxide atau zat NO. Sayangnya kalau pola hidup nggak bagus-bagus amat atau umur kita makin lama makin tambah, produksi NO ini akan berkurang. Begitu NO-nya turun, semuanya bermasalah. Tensinya bermasalah dan yang lebih kita takutkan lagi adalah gumpalan-gumpalan yang namanya trombus. Kita mulai dari si tensinya dulu ya. Jadi kemudian dengan menggunakan teknologi laser, tubuh itu diajak untuk memproduksi cukup nitric oxide.
Kalau NO-nya cukup gitu ya, sirkulasi darah ini bisa dipertahankan dengan baik. Gesekan di dalam pembuluh darah ini berkurang sehingga tensi kita bisa jauh lebih stabil. Tapi di sisi lain, zat NO ini juga dia itu punya sifat yang namanya adalah fibrinolisis. Kalau ketemu yang namanya gumpalan darah, dia akan uraikan supaya kemudian si gumpalan darah yang namanya trombus ini tidak sampai menyumbat pembuluh darah. Jaga pembuluh darah kita dalam keadaan baik sehingga kemudian tensinya bisa terkendali dengan baik. Dengan apa? Dengan teknologi laser tentunya. Yang kedua adalah jaga darahnya. Darahnya supaya sirkulasi darahnya ini aman, tidak ada sumbatan, tidak ada gumpalan di pembuluh darah kita. Jadi pola hidup harus dikerjakan, tapi tambahkan teknologi laser untuk menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah sekarang juga. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Lula ya dan juga cerita dari Bu Yuyun, sebenarnya kita bisa belajar bahwa serangan stroke ini bukanlah penyakit orang tua. Buktinya Bu Yuyun mengalami serangan stroke pada saat usia 40 tahun. Oleh sebab itu dari sekarang kita harus menerapkan gaya hidup sehat dan berupaya lebih optimal lagi nih. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lula. Lebih jauh lagi kalau berbicara masalah serangan stroke, ada 4 tujuan pengobatan pada pasien stroke. Pertama, kendalikan faktor resiko. Yang kedua adalah proses pemulihan yang optimal. Yang ketiga, mencegah serangan stroke berulang. Dan yang keempat, berfokus pada kualitas hidup dari pasien stroke tersebut. Dan keempat itu bisa didapatkan ketika Anda memiliki kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi laser yang nantinya bekerja dengan mengoptimalkan dapur energi yang ada di setiap sel tubuh Anda. Sehingga mitokondria atau dapur energi tersebut akan menjadi lebih aktif dan lebih banyak mengubah gula darah dan kolesterol menjadi energi. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah mengalami pradiabetes atau calon diabetes atau sudah terdiagnosis mengalami diabetes, sudah saatnya Anda sekarang juga memanfaatkan teknologi laser. Yuk ikuti Ibu Guru Yuyun menggunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomol pemirsa. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, jika kita gunakan rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya, kalau buat Bu Yuyun, stroke-nya nggak berulang. Kalau buat kita yang masih sehat, jangan sampai kena stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya semudah Anda menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Ada kan dari tadi ya pemirsa ya? Silakan Anda hubungi sekarang juga, karena itu adalah nomor dari call centernya Gogomol. Atau boleh langsung dapatkan AccuLaser dengan cara datang ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Dan pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Nanti kami akan bahas lagi apa manfaat dari laser yang sudah dirasakan oleh Ibu Yuyun. Jadi tetap di sini, disehati, dan jangan lupa gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Sehati, sehat itu indah. Didukung oleh Gogomol dan AccuLaser.
hati, sehat itu indah. Di akhir Juni ya. Tahun? Di Juni yang kedua kali. Serangan stroke-nya sampai 2 kali, pemirsa. Ada yang pertama dulu deh, coba. Yang pertama itu di bulan Juni juga. Penyumbatan ternyata di mana? Di mana? di leher Tensi saat itu ada di angka berapa? sampai 200. Ada gula darahnya Berapa angkanya? 250. Manfaat apa yang dirasakan sama Bu Yuyun setelah menggunakan laser? Tidurnya itu lebih berkualitas. Coba, Tensinya udah normal, udah 100/65. Masih di Sehati, sehat itu indah. Pemirsa, mari belajar dari Bu Yuyun narasumber kami kali ini yang harus terkena serangan stroke sampai 2 kali, ya, 2022 dan 2024. Ini karena memang tensinya tinggi, gula darahnya tinggi, sehingga harus ada penyumbatan di pembuluh darah yang ada di leher. Nah, sekarang info penting buat Anda, simak baik-baik ya. Mbak Preti, tolong dong jelaskan dampak penyumbatan pembuluh darah di leher. Jadi sebelum kita menjelaskan dampaknya, saya ingin pemirsa paham terlebih dahulu bahwa pembuluh darah di leher, ini yang kita sebut dengan arteri karotis, ini bisa dirasakan nih denyutannya. Dan di sana adalah pembuluh darah yang sangat besar. Tempat mengalirnya darah menuju organ otak dan seluruh area kepala. Sekarang siapa saja yang beresiko mengalami penyumbatan pembuluh darah di leher adalah orang dengan gaya hidup tidak sehat, pasien hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi maupun asam urat tinggi. Permasalahan lebih jauh lagi ketika terjadi penyempitan atau sumbatan, nantinya darah tidak bisa mengalir dengan baik sehingga ada sel saraf yang rusak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, fragmen dari sumbatan tersebut juga dapat ikut mengalir. Pembuluh darah ini bercabang-cabang pemirsa, dari besar, sedang, menjadi kecil. Yang kecil ini banyaknya di organ otak. Ketika fragmen tersebut lewat, nyumbatlah dia di pembuluh darah otak yang kecil-kecil tersebut. Apa yang terjadi? Lahirlah serangan stroke sumbatan. Oleh sebab itu, untuk Anda yang sudah beresiko, yuk cek lebih lanjut. Caranya bisa minta USG Doppler, USG pembuluh darah di leher. Kalau misalnya sudah dideteksi, maka lakukan upaya sesegera mungkin. Gaya hidup sehat dijalankan, ikutin anjuran dokter dalam pengobatan, tambahkan teknologi laser di dalamnya. Ibu Yuyun ini udah kena serangan stroke 2 kali, artinya sudah dapat kesempatan yang ketiga ini. Ya, nggak boleh disia-siakan lagi, karena nggak tahu kalau dapat serangan lagi, amit-amit ya Bu ya, apakah akan selamat atau tidak gitu loh ya. Oke, jadi ketika kemarin kena stroke yang terdampak sebelah mana? Kiri atau kanan? Yang sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Parahan yang kedua ya dibanding yang pertama? Parahan yang kedua. Separah apa sih? Yang kedua itu sampai saya nggak bisa jalan itu terseok gitu, sampai nggak bisa nulis juga. Lebih ke sakit, nyeri atau lemes? Lemas. Jadi kalau jalan itu mesti diangkat gitu, seret gitu. Berat. Berat banget. Jadi nggak boleh sampai kena stroke yang ketiga Bu Nggak Yuyun boleh, ya? iya, insya Nah Allah. sekarang udah ada perubahan dalam gaya hidupnya belum? Sudah. Apa coba kami ingin tahu? Jadi saya menerapkan kayak 6P gitu. Jadi 6P, iya. apa nih? Coba ingin tahu. Jadi menghindari 6 putih kayak gitu. 6 putih, apa tuh? Jadi saya tidak makan nasi putih. Nasi putih, Iya, menghindari gula. gula putih, Gula putih, terus juga tepung putih yang tepung terigu. putih, betul Tepung ya. terigu, lalu ada garamnya saya ganti Iya. jadi garam Himalaya. Oke, garam. Terus juga sama olahan susu. Oke, sama produk santan. susu Saya sama santan. iya. Mbak Lula, Mbak Preti gimana teknik ini? Is okay? Ya harusnya sih nggak harus semuanya nggak dipegang sama sekali. Oh, gitu. Tapi kan ini kan usaha kan. Iya. Iya. Mungkin ada orang-orang yang begini sebetulnya. Kalau kemudian ketemu nasi putih suka nggak inget, jadinya langsung makannya lebih banyak dan dia nggak bisa. Karena kan sebetulnya kalau Ibu Yuni ada dua. Ada diabetes Iya, dan ada tensi. tensi. Makanya agak banyak nih yang dijaga Iya, sebetulnya iya. ya, saya Betul. bisa lihat. Jadi kalau ketemu pasien-pasien biasanya memang ngobrolnya begitu gitu ya. Daripada saya lepas, saya ternyata susah ngontrolnya. Mendingan saya ganti deh semuanya gitu. Tapi kan masih makan kentang kan? Masih makan Masih singkong. nasi juga masih gitu, Iya, tapi kadang-kadang. saya ganti jadi nasi merah gitu. Nah, itu bagus. Nggak apa-apa. Jadi Ada sebetulnya substitusi yang betul, yang disubstitusi. lebih sehat gitu loh. Betul. Jadinya toh tetap masih bisa kenyang, masih bisa bahagia dengan betul. makanan dan masih bisa enak kan? Betul, iya. Betul, Oke, ya. pola makan udah diperbaiki ya. Udah. Ibu olahraga nggak? Olahraga. Serutin apa? Setiap hari sih. Oh ya? Iya, itu jalan sama angkat beban.
Tidurnya sekarang gimana? Setelah pakai laser, oke nggak? Lebih berkualitas gitu. Jadi saya tidur itu dari jam 8 sampai jam 3 pagi. Jadi emang laser bermanfaat? Iya, kalau saya lagi misalnya kayaknya nggak bisa tidur nih, langsung pakai laser aja gitu. Langsung udah 15 menit kemudian udah langsung tidur. Udah lupa deh gitu ya. Dipakai berapa kali sehari Bu Yuyun? 2 kali, pagi sama malam mau tidur. Mau tidur. Iya. Di rumah yang pakai selain Bu Yuyun siapa? Ada suami. Suami ada keluhan nggak? Kemarin itu diabetes sama asam uratnya tinggi. Setelah pakai laser apa kabar tuh diabetes sama asam uratnya? Kemarin dia udah cek diabetesnya, alhamdulillah sih normal. Sama yang paling penting pemirsa juga ketika ada masalah dengan stroke ya, otomatis kan kita harus tahu bahwa stroke itu menyerang kan pembuluh darah yang di otak ya. Betul. Artinya penggunaan intranasal harus lebih rutin lagi nih, dipasang di rongga hidung. Ibu Yun pakai nggak intranasalnya? Pakai. Rutin juga? Rutin tiap malam. Sesuai sih sama hasil-hasil tadi yang diceritakan iya. Karena memang Ais sekarang disiplin banget ya Bu ya. Iya betul. Saya mau cerita lebih jauh kenapa nih pemirsa harus dipakainya 2 kali sehari gitu ya. Kalau bicara mengenai 2 kali itu berhubungan sama siklus sirkadian. Siklus hidup manusia yang 24 jam. Kalau malam hari yang berkuasa untuk bisa tidur dengan nikmat adalah hormon melatonin. Nah sayangnya hormon ini kalau bertambahnya usia produksinya berkurang. Apalagi buat perempuan masuk masa menopause. Jadi terus gimana dong ya? Dengan teknologi laser, lasernya ini ngajakin tubuh kita memproduksi cukup melatonin. Supaya tidurnya nanti bukan cuman berkualitas masuk ke dalam deep sleep, tapi juga bisa mendapatkan jumlah jam yang cukup. Nah kemudian dipakai lagi di pagi hari. Apakah bikin ngantuk? Tentu tidak. Kalau di pagi hari yang berkuasa adalah hormon serotonin. Selain dia bikin mood supaya bagus, dia juga merupakan hormon waspada, hormon yang terjaga. Maksudnya gimana sih? Supaya kita siap beraktivitas. Makanya banyak yang bilang nih kalau udah pakai teknologi laser dengan rutin, saya rasanya tuh tenaganya ada, bangun tidur fit gitu ya, langsung bisa beraktivitas. Lebih fokus sampai jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi pemirsa, teknologi laser ini membantu kita gitu ya, mendapatkan kesehatan yang optimal. Kalau Anda ngerasa bahwa pola hidup saya nggak terlalu sehat, tidur saya agak berantakan, sudah saatnya tuh artinya Anda mesti kembalikan pola hidup sehatnya dibantu dengan teknologi laser. Jangan lama-lama, sekarang juga. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Lula dan juga cerita dari Bu Yuyun, ya beliau telah meraih pulih yang optimal, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi laser. Digunakan, tadi Mbak Lula sudah berceritakan bahwa 2 kali sehari pada pergelangan tangan sebelah kiri. Karena di sana ada 2 target utama. 1, pembuluh darah nadi, yang kedua adalah titik akupuntur. Di mana pada pergelangan tangan sebelah kiri ini terdapat titik akupuntur PC. PC ini merupakan singkatan dari kata perikardium yang artinya sekitar jantung. Lalu ada titik akupuntur HT. HT ini merupakan singkatan dari kata heart, jantung itu sendiri. Lalu ada LU. LU ini adalah singkatan dari kata lungs, artinya paru-paru. Jadi ketika pemirsa dan juga Bu Yuyun contohnya sudah menggunakan secara rutin, nantinya pompa jantungnya menjadi lebih teratur, lebih efisien, tensinya jadi lebih terkendali, bisa membantu pemirsa di rumah yang punya hipertensi. Tapi di satu alat yang sama, ini masih berbicara masalah teknologi laser pemirsa. Itu ada ekstensi yang bisa digunakan di dalam rongga hidung. Namanya adalah intranasal. Penggunaan ini bertujuan untuk mencegah terjadi serangan stroke yang pertama. Lebih lanjut lagi bermanfaat juga untuk mencegah kepikunan. Bisa membantu mengatasi berbagai gejala seperti migrain, vertigo, sinusitis. Jadi rasanya sudah saatnya kita semua memanfaatkan teknologi di zaman serba modern, serba teknologi ini. Kita jadikan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat untuk mengendalikan masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saya akan rangkum riwayat kesehatan dari Ibu Yuyun yang pernah terkena serangan stroke sampai 2 kali dan kondisinya sekarang sudah jauh membaik setelah menggunakan teknologi laser. Bu, dulu tensi sempat 200, setelah menggunakan laser sekarang berapa tensi rata-rata Ibu? 100/65. Yang kedua, gula darahnya dulu selalu tinggi di atas atau di kisaran 250-an. Itu tinggi pemirsa, itu diabetes.
Sekarang setelah menggunakan laser, berapa kadar gula darah Ibu? 93. Setelah menggunakan laser, apa kabar tidurnya Bu Yuyun? Alhamdulillah lebih nyenyak. Sebagai emak-emak nih yang bisa punya kemampuan mempengaruhi emak-emak lainnya, coba diajakin untuk hidup sehat dan menggunakan laser. Silakan Bu. Untuk ibu-ibu semua, jangan lupa untuk menjaga pola hidup dari pola makannya dan juga olahraganya lebih ditingkatkan lagi. Jadi juga sama pola pikir kita lebih jangan negatif thinking. Jadi harus positif gitu. Iya. Dan jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser untuk menjadi hidup lebih baik lagi. Oke. Kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi lah buat Ibu Yuyun, seorang guru yang telah meluangkan waktunya hari ini datang ke studio kami berbagi pengalaman ya, yang menginspirasi. Dan pengalaman yang Bu Yun bagikan ini bukan hanya membuka wawasan kita, tapi juga harusnya menjadi pelajaran yang berharga buat Anda yang menyaksikan. Ya termasuk saya juga di sini. Jadi pemirsa Sehati, mari jadikan teknologi laser nih sebagai identitas bahwa Anda adalah orang yang peduli akan kesehatan. Tolong jangan sampai nunggu sakit dulu baru Anda bertindak. Jangan sampai kena stroke dulu, jangan sampai kena serangan jantung dulu baru Anda mau bertindak. Ayo, gunakan teknologi laser demi hidup yang lebih sehat ya. Seperti yang saya gunakan, seperti yang Bu Yun gunakan, alat kesehatan ini namanya adalah AccuLaser dari Gogomol. Nah, alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan penggunaan rutin, AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah komplikasi, apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, atau komplikasi lainnya. Cara mendapatkannya, silakan Anda hubungi nomor call center Gogomol. Ada kan ya pemirsa ya nih, di layar ya ada ya. Hubungi sekarang juga, atau misalnya Anda termasuk orang yang mau langsung lihat barangnya, silakan ditunggu ya di cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Dan pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol yang nomornya ada di layar kaca ini. Ya, ayo hubungi sekarang juga. Pemirsa, kami pamit. Jangan lupa pesannya hari ini adalah gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan Sehati. Sehat itu indah. Saya pernah mengalami sakit kepala yang hebat. Ternyata ketika diperiksa itu tekanan darah saya tinggi, kolesterol saya juga tinggi, mengakibatkan serangan stroke. Ketika saya pakai, saya merasakan ada perubahan dalam diri saya, jarang merasakan pusing. Sampai sekarang saya sudah mulai merasakan sehat, tidur juga nyenyak, tensi saya juga normal, kolesterol saya juga hampir mendekati normal. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Sehati, sehat itu